senang sekali hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di dalam podcast JDIH DPRD Kukar Menyapa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari pusat, Bapak Kepala Pusat JDIH Nasional, Bapak Joni Pesta Simamora, SIP MSI. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Iya. Dan kali ini juga kita didampingi oleh Bapak Sekretaris DPRD, Bapak Rida Darmawan SPMP, dan rekan saya Mbak Susiwati. Iya, baik. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan acara kita pada hari ini, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Sekretaris DPRD untuk memandu dialog kita, Pak ya. Terima kasih. Santai aja nih kita, Pak. Ya. Pemirsa podcast JDIH DPRD Kukar Menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama dengan Kepala Pusat JDIH Nasional, Bapak Joni Pesta Simamora SIP MSI. Beliau jauh dari Jakarta datang kemari. Memang ada dua tujuan nih, Mbak Kiki, selain melihat IKN masa depan Pak Joni tentu. Dan alhamdulillah juga sampai di DPRD Kutai Kartanegara untuk melihat bagaimana sarana prasarana JDIH yang sudah dibangun. Alhamdulillah tadi sudah Pak Joni sudah meninjau ke sana sekaligus memeriksa beberapa dokumen yang bisa dibuka tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Joni sudah bersedia berkenan untuk mengunjungi sarana JDIH kami. Dan Pak Joni juga Pak Kapus berkenan untuk bersama-sama berdialog dengan kita semua. Mbak Kiki menemani dan Bu Ninis menemani. Kami bertiga menyerang Bapak ini sebenarnya. Dengan senang hati kita bikin diskusi, kita bikin romantis. Iya. Asik, Pak. Iya. Baik Pak Joni, Pak Kapus. Ada satu hal pertama yang ingin kami dapatkan informasi. Sebenarnya JDIHN ini bagaimana Pak hubungan dengan kami nih Pak, keterkaitan dengan kami, hubungannya dengan kami, apa kami ini memang satu keluarga atau bagaimana Pak dengan JDIH Nasional ini, atau kami anak tiri sebenarnya nih Pak? Anak bawang bombay Pak ya? Ada bawang bombay. Pedas dong. Iya, pedas Pak. Silakan Pak Joni. Baik. Supaya kami ini bangga dengan JDIH ini, kalau dianggap sebagai anak kandung. Kalau anak tiri kayaknya supaya diangkat jadi anak kandung, kira-kira begitu. Pak, sakitnya di sini Pak ya? Sakit tiri. Oh gitu ya, sakitnya di hati. Ada lagi. Baik, izin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, shalom. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan yang indah. Dari kemarin kita bersama-sama dan hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali. Saya tujuan hadir di sini sebagai diundang oleh Bapak dan Ibu sekalian dari DPRD Kutai Kartanegara. Ini suatu kesempatan luar biasa dan penghormatan besar bagi kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara mendiskusikan siapa kita. Kan begitu. Kalau tadi kita siapa sih di antara kita kan gitu. Nah, bahwasannya dokumentasi hukum adalah kewajiban bersama semua kita tanpa kecuali, karena semua pembuat hukum mestinya mendokumentasikan. Kemudian dokumentasi hukum yang tersedia secara memadai dan patut adalah kewajiban negara. Maka negara harus hadir di semua kondisi, termasuk di dalamnya menyediakan dokumentasi. Meski secara formal aturan mengatakan bahwa setiap warga negara dianggap telah mengetahui dengan diundangkannya ketentuan, kan tidak serta-merta juga orang mengetahui. Maka kita harus menyediakan sarananya. Nah, pemerintah melalui Perpres 33 tahun 2021 mengamanatkan Perpres 33 tahun 2012 udah 14 tahun yang lalu. Itu juga perubahan yang kesekian kali mengamanatkan untuk pemerintah melalui Kemenkumham, dalam hal ini BPHN, dibentuklah jaringan dokumentasi hukum. Itu tugas bersama kita.
Nah, menyadari keterbatasan dan adanya teknologi informasi, kita pun mendorong suatu mekanisme dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi. Dibentuklah namanya jaringan informasi, dokumentasi dan informasi hukum nasional. Siap. Satu tempatnya. Nah, teman-teman di mana? Nah, sekarang jaringan dokumentasi informasi hukum nasional yang diakronimkan JDIHN itu adalah wadah bersama seluruh entitas. Maka di seluruh entitas itu dibentuklah jaringan dokumentasi hukum. Nah, di semua entitas pembuat ketentuan atau pembuat dokumen hukum di dalam termasuk ketentuannya, pembuat dokumen hukum didorong untuk memiliki jaringan dokumentasi informasi hukum. Nah, seluruh jaringan dokumentasi informasi hukum akan mendorong dokumentasinya ke dalam satu sistem nasional yang kita sebut JDIHN itu. Jadi posisi daripada JDIH DPRD Kutai Kartanegara sama, equal dengan JDIH Kementerian Hukum dan HAM. Gitu ya? Equal dengan JDIH Kementerian Luar Negeri. Equal dengan JDIH Provinsi. Posisinya anggota JDIH. Nah, sampai dengan sekarang kita memiliki 1446 JDIH. Terdiri dari kementerian lembaga, provinsi, kabupaten kota, terus perpustakaan hukum pada lembaga pendidikan. Nah, memang kita dorong kepada perpustakaan hukum karena ini kan dokumentasi hukum. Nah, ini di perpustakaan hukum universitas kita bayangkan, kita pastikan di sana ada karya-karya ilmiah tentang hukum, mungkin ada jurnal, ada dokumen berupa majalah hukum, sehingga ini kita harapkan menjadi terdokumentasi di jaringan dokumentasi hukum nasional dan boleh diakses oleh masyarakat. Nah, menjadi catatan bahwa dokumentasi hukum pada JDIHN itu bisa diakses siapa saja dan tidak berbayar. Pak Kapus, jadi kalau tadi equal, mendengar kata equal itu berarti setara, Pak Kapus? Setara. Statusnya anggota JDIH. Oh gitu, siap. Anggota JDIHN. Gitu, siap, Pak Kapus. Jadi kalau kami equal, berarti kami bisa saja mengupload atau menyediakan dokumen informasi yang berkaitan dengan hukum itu semua dokumen. Oke. Pak Kapus. Baik. Jadi karena memang semua kita kan pembuat dokumen hukum itu adalah anggota. Yang menjadi kewajiban kita adalah dokumen hukum yang kita hasilkan. Yang dihasilkan oleh anggota itu sendiri. Kalau Kiki tidak menghasilkan tidak boleh diupload. Nggak boleh. Iya, harus menghasilkan, Pak. Jadi berarti saya keluar dulu kan Pak, karena tidak menghasilkan gitu ya. bukan keluar dulu, bekerja dong. Maksudnya bekerja. Buat dong gitu. Buat. Supaya ada yang didorong gitu. Kan. Iya. Nah, kalau dari sini tentu kan lembaga ini menghasilkan peraturan-peraturan. Dan kita dorong sebenarnya itu adalah yang sifatnya mengatur. Nah, ketentuan yang sifatnya mengatur kita dorong. Kemudian jadi kalau di sini kan ada peraturan tata tertib. Ada peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Ya. Nah, itu menjadi tugas utamanya. Tapi di samping itu ketika lembaga ini juga bersama-sama dengan eksekutif menghasilkan peraturan daerah, boleh juga diupload di situ. Nah, kira-kira seperti itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman misalnya universitas lain ada dokumen menarik juga, tidak apa-apa tidak, tapi menjadi mekanisme dalam pengakuan dalam JDIHN itu adalah dari si sumbernya. Nah, kalaupun teman-teman misalnya mengunggah di sini ketentuan-ketentuan yang relevan bidang hukum, tetapi bukan produk teman-teman, boleh menjadi dokumentasi JDIH DPRD Kukar, tetapi dalam proses pengakuan atau penarikan datanya
di dalam JDIHN adalah dari sumbernya. Itu aja bedanya. Jadi mau mendokumentasikan hukum apa saja, Boleh. dokumentasi hukum apa saja di sini boleh. Boleh. Menjadi hasanah. Tetapi yang nanti akan diterima oleh JDIHN menjadi hasil atau dokumen hukum yang dari webnya JDIHN DPRD adalah hasil produk dari lembaga ini. Yang lainnya itu tetap ada di situ, tetapi nanti masuk ke JDIHN lewat lembaganya dia sendiri, gitu. Nah, ini didorong demikian kan supaya yang autentifikasi kesahihan, kevalitan dari semua dokumen itu memenuhi kriteria. Karena tentunya yang buat, yang bikin, itu lebih sahih. yang enggak, ya jadi nanti histori sumbernya juga akan terbaca dari mana ini. Betul. Nah, jadi misalnya diakses oleh masyarakat nanti tata tertib DPRD Kutai Kartanegara periode 2019. Nah, di JDIHN nanti akan JDI mendorong bahwa ini ada sumbernya dari JDIH DPRD Kukar. Nah, itu kan identitas awal nih, bahwa memang ini dari sumbernya. Oh, jadi itu harus dicantumkan gitu Pak ya? Misalnya Bukan dicantumkan. Nanti sistem dari pencarian kita di JDIHN itu akan merefer bahwa ini akan menotif ini sumbernya dari mana. Gitu. Jadi bukan berarti setelah tiba di sana langsung diakui oleh serta-merta oleh JDIHN, enggak. Karena JDIHN kan produk kita bersama. Nah, produk kita bersama, maka ketika dilakukan pencarian di situ identitas sendiri source-nya juga tersaji, terlihat, tersaji. Ya, tersaji. Gitu. Baik. Nah, iya Pak. Pak Kapus, ini juga hal menarik nih. Pada saat kadang-kadang kita bersemangat untuk mengupload bahkan yang di luar dari hasil produk kita, karena saking bersemangatnya juga di upload sehingga dokumen kita jadi banyak, padahal data nggak seperti itu kalau lihat penjelasan Pak Kapus. Tapi memang kita punya beberapa produk memang tidak sebanyak di eksekutif. Kalau peraturan DPRD ini hanya beberapa Pak Kapus, ya paling peraturan DPRD terkait dengan tata tertib anggota DPRD, peraturan DPRD tentang kode etik, badan kehormatan, dan satunya lagi tata beracara. Jadi ada 3, minimal satu periode itu hanya menghasilkan 3. Memang yang banyak itu keputusan Pak, keputusan dan produk hasil sidang itu sih yang banyak. Tapi nggak apa, karena memang itulah produk kita yang kita fasilitasi dan anggota DPR menghasilkan produk itu. Maka itulah Pak Kapus yang harus kita tampilkan lebih utama. Itu Ki, jangan Kiki nanti asal upload yang diupload tidak bersesuaian dengan sedikit ini Pak. Siap. Yang tadi kita diskusi tadi awal kita kan seputar peraturan perundangan. Sebenarnya di dalam JDIHN kan ada juga ruang untuk monografi. Jadi proses pembentukan undang-undang itu justru sangat penting. Proses kan nanti kalau misalnya berbagai peran ketika dia sudah menjadi peraturan daerah diunggah oleh pemerintah daerah, maka dalam proses kan ada di sini juga dan produk dari lembaga ini. Jadi itu kelompok monografi mendeskripsikan draft daripada peraturan. Semisal notulen rapat pembahasan menjadi kelengkapan daripada itu masuk ke monografi. Putusan pengadilan. Kadang-kadang nggak dicatat sama Kiki Pak. Itu aja Pak. Kiki wajib. Sudah Pak. Nggak dijadikan notulen. Dan saya pikir nanti menjadi menarik untuk diperhatikan oleh para pihak kan gitu. Bagaimana ya proses keputusan ini sampai pada keputusan itu penting Pak ya. Justru penting Pak, karena dalam proses awal Pak ya. Para pihak terlibat di dalam pembentukan kan mewarnai demikian rupa. Termasuk juga kalimat-kalimat yang disampaikan atau tulisan yang disampaikan atau komen disampaikan mewarnai pada isi pikiran kita kan gitu. Nah, oleh karenanya nanti bukan kita kan masyarakat kita semakin kesini semakin smart dan semakin analitik. Nah, di masa silam yang demikian dianggap
oh itu kan rahasia, nggak boleh diketahui orang lain. Nah zaman sekarang justru itu anak-anak muda yang smart ini melihatnya sebagai dinamika. Jadi sudut pandangnya tidak lagi negatif, adalah dinamika yang menggambarkan bagaimana itu dibentuk. Nanti akan terlihat autentifikasi, originalitas daripada semangat ketentuan Berarti itu penting sekali tuh, Pak. Ya? Sangat penting. Jadi kita selama ini kita beranggap bahwa JDH itu yang kita pentingkan itu produknya, produk hukumnya. Ternyata prosesnya juga Ya. sangat penting. Jadi ada proses, kan ruang pendokumentasi kan ada namanya peraturan perundangan, ada jurnal, ada karya ilmiah, ada monografi. Iya. Nah itu masuk di kelompok monografi, Pak. Nah ketika di monografi kan adalah dokumen yang bisa menjadi, itu sifatnya masih bahan atau dalam proses. Nah ketika begitu, kemampatan ke depannya, katakan ketika nanti akademisi atau mahasiswa ataupun peneliti ataupun reviewer melihat tentang kedalaman kualitas suatu ketentuan yang dibuat, itu menjadi bahan-bahan yang valid itu. Dan itu jangan dianggap sebagai kita ini anak tiri. Iya. Karena bukan produk perdanya yang kita Iya. munculkan, jangan. Iya. Jadi Karena sama kan Pak, antara produk dengan monografi itu sama pentingnya. sama. Penting itu. Dan mungkin kalau bicara tentang produk ketentuan kan Bapak sebutkan tadi tentang kode etik, itu berlaku ke dalam. Ke dalam betul. Tentang tata cara bersidang itu berlakunya ke Ke dalam, dalam. betul. Tapi yang dirasakan masyarakat adalah proses-proses di sini. Karena proses-proses pembentukan ketentuan itu kan dipastikan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat juga sesudahnya. Gitu. Itu menjadi, dan itu hal yang lain di sisi pembuatnya. Betul. Bagi yang melakukan itu dengan mekanisme terbaiknya akan menunjukkan kualitas juga dan legasinya, Pak. Karena ketika seseorang sudah berjuang demikian rupa di sini, di mana masyarakat mengetahui perjuangannya kalau Tidak di salah Jadi, rapat itu iya. atau di notulen Ya, rapat kan? itu. Jadi, nah, ketika Oke. perjuangan itu berlangsung demikian rupa untuk kepentingan masyarakat, berarti masyarakat juga melihat, oh saya sudah diperjuangkan. Jadi- Termasuk juga beliau nanti, oh saya sudah memperjuangkan proses-proses yang demikian rupa untuk rakyat yang saya wakili, kan gitu. Jadi jangan hanya fokus pada hasil, Hasilnya. tetapi Pak, ya. proses Proses. penting. Proses penting. Anggota DPRD akan Kata terlihat. Kiki kemarin legasinya. itu tidak ada hasil yang mengkhianati proses, kan gitu. Iya. Tidak ada Proses hasil yang yang mengkhianati proses. Proses. Proses yang baik dipastikan hasilnya Dengan baik. hasil Hasilnya baik. Sebenarnya turun sedikit ya, biasa-biasa gitu kan. Iya. Iya. Tapi saya nggak percaya kalau Kiki mengkhianati hasil tuh nggak. Oh iya. Enggak modelnya ya. Nggak model. Kayaknya dia orang setia Pak. Bapak modal betul ya sama dia. Sepertinya. Iya. Bu Ninis, Kalau silakan. Ninis mengkhianati hasil juga? Kalau Bu Ninis ini konsisten dengan hasil Pak. Oh iya. Dia dari wajahnya. Kalau Kiki kayaknya masih belum percaya. Silakan Ninis. Baik, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan sebelum kita closing? Baik. Iya, Oke. harapan Bapak untuk JDIH Kukar. Harapan saya bahwa saya sudah melihat bagaimana progres yang teman-teman lakukan di sini. Saya mengapresiasi sangat atas apa yang teman-teman kerjakan, dan termasuk ada promosi yang sudah dilakukan melalui media video Fitron tadi. Ya, sudah. Kemudian ini tapi diulang terus berlanjut ya. Saya Siap. senang tadi itu punyanya pemerintah Pemerintah sendiri daerah, kan, iya. jadi Iya. artinya tidak harus berbayar banyak gitu. Iya, gratis Pak. Gratis apalagi. Gratis. Nah, yang kedua, teman-teman luar biasa dedikatkan satu tempat khusus untuk JDIH dengan penanda gedung yang signifikan di dalam dan di luar, termasuk juga layanan gratisnya. Tadi saya kopi di situ. Saya meyakinkan tadi bahwa benar kopi gratis nih. Iya, gratis, Pak. Dimasak tadi, udah enak saya cobain. Nah, proses-proses ini, please jangan berhenti di sini. Mudah-mudahan Pak. Dilanjutkan. Pak ya. Saya sangat yakin bahwasannya seiring dengan berjalannya proses ini, kita akan sama-sama juga dimampukan untuk membuat ini lebih baik, dan ada yang menjadi target kita bermanfaat bagi masyarakat.
Nah, berbagai masyarakat itu kan memang bicara tentang dokumentasi hukum, kecenderungannya tidak serta-merta seluruh masyarakat akan. Ada kalanya itu kalangan terbatas atau akademisi, atau anak-anak kita, atau masyarakat yang kebetulan bersentuhan dengan hukum, ya kan? Nah, oleh karenanya ketika ada kondisi seperti itu, kita ada JDIH Kabupaten DPRD Kukar ini menjadi rujukan untuk menjawab. Dari sisi kemanfaatannya, dari sisi prosesnya, saya berharap ini mungkin kelembagaannya lebih diperkenalkan, Pak. Jadi kalau ya di beberapa tempat kita harapkan ini menjadi ada ketentuan yang melembagakan, bisa saja perda gitu kan, ada yang perda, ada yang keputusan peraturan bupati. Nah, untuk sehingga nanti teman-teman itu punya peran. Nah, kalau bisa dalam sekarang kan kita menjadi ada SKP ini, sekarang kita pegawai, menjadi bagian yang terukur, Pak. Menjadi bagian yang terukur bagi, jadi setiap teman-teman yang mengerjakan aktivitas di dalam JDH ini adalah bagian daripada tugas yang dikerjakan, diakui di dalam pekerjaannya. Dan lebih lanjut, nah saya berharap ini semangatnya tidak boleh luntur ini, dan kita terus berkomunikasi. Kalau kali ini saya sudah hadir di sini, nanti datanglah juga ke kantor kita JDHN di pusat untuk kita tunjukkan seperti apa itu. Untuk gimana DPR ini. Jadi nanti dilihat di sana apakah anak kandung atau anak apa tadi. Yang sama ini semua adalah anak kandung. Alhamdulillah sudah diakui. Tidak boleh. Kalau kemarin kita sempat kesini Pak ya, kemarin itu kan karena kita nggak masuk ya. Alhamdulillah ini kita langsung di pusat langsung kepala. Aduh luar biasa Pak. Terima kasih. Sangat antusias sekali nih Pak. Iya, jadi semangat membara. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Pusat JDH Nasional, Bapak Joni Pesta Simamora SPMSI, dan Bapak Sekretaris DPRD HM Frida Darmawan SPMP, dan saya Nurhati Tarustiani serta Mbak Kiki Sustiawati undur diri dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga podcast ini bermanfaat untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.